Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Silakan ibu-ibu dari kelompok 3 melaksanakan tugas praktik coaching pada tatap maya kali ini. Silakan kelompok 3. Terima kasih Ibu Selvi selaku fasilitator kami. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik coaching dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Salam dan bahagia. Ibu yang berbahagia, pada praktek coaching kesempatan ini didapati suatu keadaan bahwasanya Rina berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Kemudian kita mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi kelihatannya Rina belum percaya diri. Ibu-ibu yang berbahagia, berikut ini praktek coaching. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Bu Agustin. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Agustin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Agustin. Ya, alhamdulillah. Begini Rina, menindaklanjuti apa yang minggu kemarin sudah saya beritahukan ke Rina sedikit ya. Ini saya mau memperjelas lagi tentang hal tersebut. Kira-kira Rina masih ingat tidak? Kita minggu lalu membicarakan tentang apa? Oh iya, kita pernah diskusi itu ya Bu Agustin. Saya ditunjuk mewakili lomba pidato bahasa Inggris ya Bu. Iya, kamu kan berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Tapi kemarin kamu sepertinya masih ragu-ragu. Nah, sekarang coba kamu ungkapkan. Ya, kira-kira apa yang membuat kamu ragu mengikuti lomba tersebut? Ya, saya itu Bu Agustin, sebetulnya saya itu belum pernah lomba Bu Agustin, makanya saya ragu untuk menjawab iya. Karena saya takut nanti mengecewakan sekolah, begitu Bu Agustin. Saya orangnya kurang pede kalau nanti berbicara di atas panggung, itu kan lombanya tingkat kabupaten. Sedangkan saya memang pernah Bu Agustin, saya ikut lomba tapi tingkat kecamatan. Dan sebetulnya juga sudah pernah juara di tingkat kecamatan. Tetapi kan ini tingkat kabupaten. Jadi saya takut Bu Agustin, gimana? Iya, saya paham, Bu Agustin paham. Tapi kan bukan hanya dari Bu Agustin ya, dari teman-teman yang lain setelah saya tunjukkan hasil kamu waktu di kelas itu latihan pidato dengan teman-teman kamu yang lain dibandingkan teman-teman kamu yang lain, itu kamu yang terbaik loh Rina. Kamu yang terbaik, baik dari segi pronunciation, dari segi penampilan, kemudian dari segi hafalan, kamu bagus sekali. Terus kenapa kok masih tidak pede? Kira-kira apa penyebabnya? Ya itu tadi loh Bu Agustin, saya masih bingung. Gimana ya Bu Agustin, saya gimana ya? Saya juga pengen ada solusi saya agar bisa pede di depan. Ya,
Iya, Itu iya. bagaimana ya Bu Berarti Agustin? ini nanti kita mencari solusi ya, mencari solusi atas permasalahan yang Rina hadapi. Begitu ya? Iya, saya pengen dapat solusinya Bu Agustin. Gimana Ya, baik. caranya biar saya bisa pede, nanti saya bisa ikut lomba pidato bahasa Inggris mewakili sekolah, begitu Bu Agustin. Iya. Kalau dari segi pengalaman, saya rasa Rina sudah punya pengalaman. Tadi kan sudah diungkapkan kalau Rina pernah ikut lomba meskipun tingkat kecamatan, begitu ya? Iya, sebetulnya saya sudah pernah ikut lomba tingkat kecamatan Hmm. dan dapat juara. Tapi ya ini yang Ah, saya takutkan lombanya tingkat kabupaten. Nah, itu gimana? Yang menonton kan nanti banyak sekali, Bu. Saya ya, kan juga saya takut, paham. Bu. Iya, iya. Saya paham, Rina. Sebetulnya em, tidak ada perbedaan antara lomba di kecamatan maupun di kabupaten. Tinggal bagaimana supaya rasa percaya diri Rina itu meningkat begitu saja. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya rasa percaya diri Rina itu meningkat? Kira-kira apa yang bisa Rina lakukan? Apa ya, Bu? Oh iya ya Bu, mungkin saya itu ya Bu, mencoba teknik stop itu ya Bu, biar saya bisa Oh ya. lebih tenang, bisa Hmm. lebih rileks nanti dalam menghafal naskah pidatonya begitu ya Bu. Apa saya coba itu ya Bu? Oh iya, teknik stop ya. Terakhir kemarin saya ajarkan tentang teknik stop. Itu sangat bagus sekali untuk membantu meningkatkan eh, apa itu konsentrasi. Ya, konsentrasi kamu bisa meningkat. Kemudian juga untuk mengatur pernafasan kamu supaya kamu merasa grogi, kamu merasa rileks seperti itu. Nah, apa yang kamu rasakan setelah mempraktekkan teknik stop tersebut, Rina? Iya, alhamdulillah Bu Agustin. Setelah saya mempraktekkan teknik stop Mm-mm. itu Bu Agustin, saya bisa lebih tenang dan bisa tidak gemetaran lagi Bu Agustin. Saya kan kalau megang teks Alhamdulillah. itu tangan saya gemetaran begini Bu Agustin. Oh ya Jadinya ya. saya kan nanti malu ya toh. Dilihat teman-teman kalau latihan gemetaran begini kan saya malu Bu. Makanya setelah saya praktik teknik stop Mm-mm. itu Bu Agustin, saya agak lebih tenang dan saya bisa konsentrasi dan Mm-mm. fokus begitu Bu Agustin. Itu sangat Alhamdulillah. bermanfaat untuk Ya, saya Bu Agustin. ya, bagus sekali. Kemudian selain teknik stop, Rina, selain teknik stop, kira-kira ada lagi hal lain yang bisa kamu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi rasa percaya diri kamu? Karena kamu tadi kan bilangnya kendala utama adalah kurang percaya diri, gitu ya. Kira-kira apa lagi ya Oh iya, selain iya. teknik stop? Karena saya juga pernah ikut lomba di tingkat Mm-mm. kecamatan, saya dulu latihannya eee, menghafal naskah itu di depan cermin, Bu. Saya kan di Bagus. rumah punya cermin, Bu. Lah itu saya menghafalkannya di depan cermin, sehingga saya bisa melihat wajah saya sendiri dan, bagaimana, eee, Mm-mm. bibir saya bergerak dan pantas, nanti kan itu juga penilaian tersendiri, Bu. Itu saya belajarnya di depan cermin, Bu. Nanti akan saya coba lagi ya, Bu, ya. Misalkan saya nanti kan begini di depan cermin, "Ladies and gentlemen," nah gitu. Ya, Itu sudah PD saya sudah keluar ya, Bu, ya? iya Kan betul, bagus, bagus. Itu akan sangat membantu, sangat membantu. Oke, bagus. Berarti kan dari percakapan kita ini kita sudah dapat dua solusi yang Rina dapatkan sendiri ya. Yang pertama, ya, nanti Rina melakukan teknik stop ya, ya, melakukan teknik stop sendiri di rumah supaya konsentrasinya meningkat, jadi hafalannya nanti mudah. Kemudian yang kedua, tadi Rina mau melakukan latihan di depan cermin, ya ya, kan? ya, Ya, supaya nanti mungkin ekspresinya bisa ekspresi. maksimal gitu ya, bisa keluar dengan natural gitu ya, dengan Iya. alami. Gitu ya Rina ya? Iya, Bu Agustin. Itu nanti saya
Saya video ya Bu Agustin, nanti kan bisa Ya, dilihat Bu Agustin iya, sebagai pembimbing saya. Nanti saya iya, juga minta bantuan teman saya Bu Agustin untuk iya, video nanti. Jadi teman saya nanti juga bisa melihat ekspresi saya apakah sudah bisa betul untuk mengikuti lomba, apakah sudah bagus begitu ya Bu Agustin. Nanti saya iya, minta bantuan teman saya juga ya iya, Bu. iya, iya. Bagus, bagus, 2 jempol. Sudah bisa menemukan solusi yang terbaik buat Rina. Oke, kalau begitu Rina sudah siap untuk mendaftar ya. Untuk mendaftar berarti besok kita lengkapi persyaratannya untuk Rina supaya bisa mendaftar. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya, mendapatkan juara dan berprestasi di tingkat kabupaten. Ya, Bagus. saya sudah siap dan saya berkomitmen untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris dengan bimbingan Bu Agustin. Begitu ya Oke. Bu Agustin, saya tolong Iya, dibimbing ya Bu Agustin. iya, Karena insya kan Allah, orangnya ya insya itu Bu Allah. Agustin, saya gampang berdekan, gampang gemetaran itu loh ya Bu Agustin ya. Ya, nanti pasti bisa. Ya, Pasti bisa. Kamu pasti bisa. ya, Ya, terima kasih Bu ya, Agustin. sama-sama. Oke, kalau begitu Rina bisa kembali ke kelas ya. Ya, Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke kelas, Bu. Iya, iya, iya. Silahkan. Berdasarkan hasil pengamatan praktik coaching dalam keadaan catatan saya, yang pertama pada bagian pembuka itu coach sudah bisa menunjukkan pertanyaan yang mengena pada tujuan dari diskusi. Kemudian pada identifikasi, berdasarkan catatan saya, itu pertanyaan coach itu sudah mulai mengidentifikasi coachee untuk menyelesaikan masalah. Dan memberikan umpan balik yang tepat yang mengarah pada potensi yang dimiliki oleh coachee. Catatan berikutnya mengenai rencana aksi, bahwasanya coach di sini sudah mampu memberikan penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coachee. Dan tanggung jawabnya bahwasanya coachee memiliki komitmen untuk mengadakan perubahan pada dirinya sehingga dia akan siap, dan dari coachee menguatkan dengan pasti bisa akan maju pada lomba pidato dan akan menjadi dapatkan juara atau hasil yang terbaik pada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Baik, Ibu yang berbahagia, pada keadaan praktik coaching berikutnya tentang seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh guru karena tidak mengikuti les privat yang diselenggarakan oleh guru tersebut. Dia mendapati perlakuan sering disindir karena tidak ikut les privatnya. Bahkan dia juga merasa bahwa dirinya merasa diperlakukan tidak adil pada penilaian. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Agustin. Mohon maaf Bu Tiwi, apa saya bisa meminta waktunya sebentar? Dengan senang hati. Iya. Ada apa, Agustin? Begini Bu Tiwi, saya akhir-akhir ini menghadapi permasalahan di kelas Bu. Saya ingin curhat pada Bu Tiwi. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut Bu. Apa itu? Tentang? Begini Bu, jadi di kelas saya itu ada seorang guru yang memberikan les privat di rumah. Nah, itu sebagian besar teman-teman saya mengikuti les privat tersebut. Tapi saya tidak ikut Bu, karena beberapa hal, jadi saya
tidak bisa ikut les privat itu. Nah, karena hal tersebut saya merasa gimana ya Bu, saya merasa seperti tidak nyaman, saya merasa dikucilkan, saya merasa disindir Bu, disindir-sindir. Jadi kalau pas waktunya ibu guru tersebut mengajar, saya merasa disindir, kadang-kadang saya disindir Bu, jadi saya merasa tidak nyaman. Kemudian selain itu, saya juga merasakan perlakuan yang tidak adil untuk masalah penilaian Bu Tiwi. Kira-kira saya harus bagaimana ya Bu ya? Jadi begitu ya permasalahannya, Iya Bu. Agustin. Iya. Begitu, terus kemudian apa yang kamu harapkan dari diskusi permasalahan yang kamu sampaikan ini tadi? Saya ingin mendapatkan solusi terbaik Bu. Jadi kalau Ibu menangkap, Agustin tadi menceritakan ada 2 permasalahannya ya. Satu-satu kita bahas dulu. Yang pertama tadi permasalahan ketidaknyamanan, tidak ikut les, merasa disindir tadi. Coba ceritakan. Begini Bu, jadi pada waktu ibu guru tersebut masuk ke kelas, kemudian memberikan soal ya Bu ya, memberikan soal di papan tulis seperti itu. Teman-teman saya yang ikut les itu bisa menjawab dengan baik, begitu Bu. Saya sebetulnya juga bisa loh Bu, cuma saya tidak ditunjuk. Itu setelah teman saya yang ikut les itu menjawab, ibu guru tersebut selalu bilang, bagus, kamu pandai, kamu bisa menjawab dengan baik. Itu adalah hasil dari mengikuti les, seperti itu Bu. Dan kemudian juga sambil memandang saya. Jadi saya merasa tersindir Bu. Bagaimana Bu dengan itu? Ya, Ibu dapat mengerti perasaan Agustin mengenai ketidaknyamanan ceritamu merasa disindir oleh ibu guru tersebut. Ada lagi yang kamu rasakan permasalahan yang kedua tadi? Ceritakan. Permasalahan yang kedua ya Bu. Apa yang pertama Bu? Ketidakadilan dalam penilaian. Ya, saya merasa nilai saya dulu bagus-bagus Bu. Sebelum ada les privat, nilai saya selalu yang tertinggi. Akan tetapi setelah ada les privat, nilai saya turun. Sedangkan teman-teman saya yang dulu nilainya di bawah saya, setelah mengikuti les privat, sekarang nilainya jauh di atas saya, Bu. Dan menurut saya seharusnya nilai saya tidak begitu, Bu, karena saya menjawabnya dengan benar. Jadi saya merasa tidak adil, Bu. Iya. Selain ucapan-ucapan yang disampaikan oleh teman-temanmu, bahwasanya ketidaknyamanan merasa disindir itu hanya biasa saja, ya toh? Sama ketidakadilan itu, apa yang sudah kamu lakukan lagi? Belum ada, Bu. Saya belum melakukan apa-apa. Saya hanya bertanya pada teman-teman, itu saja. Selain itu saya belum melakukan apa-apa. Apakah kamu sudah bertanya langsung kepada ibu guru tersebut mengenai ketidaknyamanan dan merasa disindir tadi? Kemudian, apakah kamu juga sudah konfirmasi ke beliau tentang ketidakadilan penilaian? Agustin? Belum, Bu. Saya belum konfirmasi kepada guru tersebut. Saya takut. Kenapa takut? Apakah ibu guru itu galak? Gimana ya, Bu ya? Sebetulnya ya tidak galak itu, Bu. Bu guru ya baik juga. Cuma saya takut, Bu, nanti kalau saya bertanya terus gurunya marah bagaimana? Nanti saya dimarahi. Kalau menurut Ibu, sebaiknya tanyakan
anakku, Agustin. Begitu ya Bu ya. Berarti saya harus memberanikan diri untuk bertanya. Kemudian apalagi ya Bu ya, selain bertanya Bu ya. Yang sudah saya lakukan itu tadi berkonsultasi, bicara dengan teman-teman saya yang lain. Mungkin Benar. gimana kalau saya gini Bu, sebelum saya bertanya kepada ibu guru tersebut, bagaimana kalau saya juga curhat pada orang tua saya? Bagaimana Bu? Apakah kira-kira baik enggak Bu ya seperti itu Bu? Menurut Ibu itu baik juga. Tapi kalau menurut Ibu tadi yang harus anakku Agustin lakukan adalah Agustin menemui ke ibu guru tersebut untuk konfirmasi. Ya Bu. Kalau begitu besok Bu, insya Allah besok saya menemui ibu guru tersebut untuk konfirmasi tentang permasalahan yang saya rasakan, tentang saya merasa tidak nyaman karena disindir, dan kemudian tentang penilaian yang kurang adil menurut saya. Begitu ya Bu ya? Oke. Terus kemudian menurut Agustin kalau sudah menemui beliau, solusi untuk mengatasi permasalahan itu bagi Agustin bagaimana? Ya, solusinya nanti akan solusinya yaitu Bu, yang pertama saya nanti konsultasi dulu dengan orang tua saya. Kemudian yang kedua saya menemui ibu guru tersebut. Nah, itu solusi saya Bu. Nanti setelah menemui ibu guru tersebut, nanti saya akan menentukan kira-kira saya harus bagaimana. Gitu ya Bu ya. Untuk kelanjutannya saya harus bagaimana. Itu. Ayo, lakukan itu Agustin. Ya, Bu. Kemudian kekuatan kamu akan muncul kembali. Ya, lakukan Bu. anakku. Iya. Terima kasih Bu Tiwi atas waktunya. Diskusi ini sangat membantu saya, Bu. Sangat membantu saya untuk mencari solusi. Sama-sama, Agustin. Masih ada yang mau disampaikan ke Ibu? Cukup, Bu. Sudah sangat membantu saya. Terima kasih. Saya kembali ke kelas ya, Bu ya. Siap. Ya. Assalamualaikum, Bu Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat setelah melihat dari coaching kasus kedua tadi, model Tirta sudah terpenuhi. Mulai dari tujuan yang disampaikan oleh Bu Tiwi sebagai coach tadi sudah dapat mendorong Kuce untuk mencapai tujuannya secara mandiri. Jadi Kuce tadi sudah bisa menjelaskan tujuannya ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Catatan saya yang kedua tentang model Tirta itu identifikasi. Pertanyaan yang disampaikan oleh coach sudah bisa membuat Kuce mampu mengeksplorasi Kuce untuk memberikan respon yang lancar dengan kalimat-kalimat yang santun sehingga Kuce merasa nyaman. Begitu. Catatan saya yang ketiga, dari segi rencana aksi, coach sudah memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan sehingga pengambilan keputusan bisa diambil secara mandiri oleh Kuce. Coach sudah bisa membawa Kuce kepada jawaban-jawaban yang spesifik begitu. Yang keempat, catatan saya dari segi tanggung jawab. Di sini coach sudah bisa menyelesaikan permasalahan, bisa menggiring Kuce menyelesaikan permasalahan dan mengambil komitmen yang Kuce sampaikan. Komitmennya itu bisa diutarakan dengan jelas. Jadi tuntunan dari coach tadi kepada Kuce sudah berhasil mencapai solusi dan Kuce sudah bisa berkomitmen sehingga model Tirta sudah terpenuhi dengan baik.
Terima kasih. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, masih semangat? Semangat. Oke, berikut ini keadaan berikutnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Selamat siang, Bu Tiwi. Saya perhatikan dari tadi Bu Tiwi kok melamun saja ya? Apa ada masalah ya? Ya Bu, saya sedang ada masalah. Pantas. Saya perhatikan dari tadi terlihat murung. Mungkin Ibu bisa bercerita kepada saya? Begini Bu Wulan, kemarin waktu mengajar di kelas ada supervisi dari pengawas. Bapak pengawas memeriksa perangkat pembelajaran dan Begitu ya, Bu. Bukankah kita sudah terbiasa membuat perangkat pembelajaran dari RPP, dari silabus, dan yang lainnya? Apa yang mengganggu Bu Tiwi kok masih mengganjal begitu, Bu? Bapak pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Saya tidak lepas dari kurikulum yang telah ada, Bu. Tapi saya dilaporkan Ibu KS, Bu Wulan. Oh, begitu ya masalahnya. Itu ya yang merasa Bu Tiwi tidak nyaman dengan dilaporkannya ke Bu KS dan pengawas menginginkan ada buku teks ya, Bu. Padahal Bu Tiwi juga memakai buku penunjang lain ya. Atau Bu Tiwi Ya, mungkin mengajar di luar kelas? Mungkin diajak keluar Iya. siswanya? Ya. Iya, Padahal makanya itu kan sumber belajar lainnya, Bu. Ya, itu padahal menarik ya, Bu ya. Jadi tidak hanya menggunakan buku teks, kan anak-anak biar tidak merasa bosan. Sumber informasinya kan kalau di buku teks itu kan terbatas, Bu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, kita bisa diskusikan. Ini ingin gimana ya? Tujuan apa yang ingin Bu Tiwi capai ya? Kita bisa diskusikan bersama ya. Saya ingin merasa lebih lega, Bu, jika bisa mengutarakan masalah saya. Dan tentunya saya bisa berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Pada waktu supervisi itu, tanpa menggunakan buku teks. Iya, 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 iya. Ya, Beliau saya tersinggung, tahu. Bu, dan lapor KS, Bu. Ya, ya, saya tahu Bu Tiwi. Saya juga merasa kalau saya jadi Bu Tiwi, pasti saya juga bingung ya, Bu. Ya, gimana Bu Tiwi? Bu Tiwi apa sudah melakukan pendekatan ke Ibu KS untuk bagaimana saya, Bu, begitu, Bu? Bagaimana? Iya, sewaktu ditegur itu loh, Bu, tadi saya itu memang agak ngotot, Bu. Karena saya merasa tidak bersalah. Jadi nada bicara saya memang agak tinggi. Saya tidak bawa buku teks, Pak, begitu. Terus kemudian beliau dengan nada tinggi ngotot saya itu, Bu, kayaknya tersinggung, kemudian melaporkan ke Ibu KS gitu. Ya, 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 ya. Berarti ya dengan nada tinggi Bu Tiwi tadi, pengawas sangat tersinggung. Ya, mungkin kalau Bu Tiwi menyampaikannya dengan
nada yang enak, begitu Bapak pengawas tidak akan tersinggung dan tidak akan membawa masalah ini ke Ibu KS. Bagaimana Bu? Bagaimana? Saya pikir begitu, Mungkin Bu. ada yang bisa Bu Tiwi akan lakukan untuk menyikapi masalah ini, Bu? Ya, itu tadi, Bu. Saya akan mencoba untuk menemui Bapak pengawas. Gimana? Bu Tiwi sudah menelpon Bapak pengawas atau melalui Bu KS kita? Sudah, Bu. Saya sudah menelpon, tapi beliau itu sampai saat ini belum menjawab WA saya. Begitu. Ya. Nanti kalau sudah Bu Tiwi menghadap Bu KS dan di situ nanti ada pengawas, apa ya kira-kira yang Bu Tiwi sampaikan untuk menjelaskan permasalahan tersebut ya Bu? Ya, pada Ibu KS itu saya akan menyampaikan agar saya bisa memecahkan solusi dari permasalahan saya, bahwasanya Bapak pengawas tersinggung dengan nada tinggi saya dan saya tidak menggunakan buku teks gitu. Ya. Nanti Bu Tiwi akan menjelaskan ke Bu KS begitu ya Bu? Ya. Iya, saya akan menjelaskan duduk permasalahannya, kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan yang lebih baik, santun, tidak ngotot, itu tidak bernada tinggi, sehingga lawan bicara saya itu bisa memahami tentang apa yang ingin saya sampaikan, maksud dan tujuan saya, tidak bawa buku teks itu apa, kemudian saya kan tidak keluar dari kurikulum begitu, saya kan maksudnya anak-anak saya bawa keluar kelas, tujuannya untuk dapat sumber belajar lainnya di luar kelas gitu, Bu. Ya. Sehingga harapan saya itu hubungan kerja kami biar akan baik lagi, Bu. Begitu. Jadi Bapak pengawas juga tidak ada masalah. Ibu kepala pun bisa memahami dengan permasalahan saya yang tidak membawa buku teks itu. Tidak terjadi miskomunikasi gitu loh, Bu. Ya. Sebetulnya Bu Tiwi sudah bisa baik sekali itu Bu. Bu Tiwi sudah bisa menemukan solusi untuk menghadap Bu KS, nanti meminta maaf kalau sudah bersalah, begitu toh tadi ya? Iya. Nah, Bu Tiwi bisa menemukan solusi tersendiri tadi ya, menghadap Bu KS dan Bapak pengawas, begitu ya? Kira-kira ada lagi ya Bu? Ada lagi untuk menyelesaikan permasalahan Bu Tiwi? Sudah, Bu Sudah bisa Bulan. lega? Terima kasih, saya sudah lega sekarang. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dengan bercerita dengan Bu Bulan, harapan saya bisa menyelesaikan permasalahan perihal Bapak pengawas yang merasa tersinggung karena saya tidak bawa buku teks Bu Bulan, dan kemudian dilaporkan ke Ibu KS itu, harapan saya juga dengan menemui Ibu KS saya bisa menyampaikan permintaan maaf saya apabila terjadi miskomunikasi dari komunikasi saya yang terlalu semangat ya, terlalu semangat dan mengajar, selalu ingin memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya ingin memberikan sumber belajar yang variatif ke murid-murid saya, begitu. Saya akan meminta maaf ke Bapak pengawas supaya bisa memahami maksud dan tujuan saya pembelajaran di kelas kami. Begitu, Bu Bulan. Lega rasanya. Ya Allah, Ya Bu, alhamdulillah Lili sudah lega, bisa keluar dari permasalahan ini ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu lagi. Ya. Alhamdulillah bisa lega. Mari Bu, kita makan-makan yuk di kantin. Mari Bu Bulan. Ya. Terima kasih banyak Bu Bulan. Ayo. Ya. Baik, berikut adalah hasil pengamatan saya dari diskusi teman-teman tadi. Dari tujuan pada bagian pembuka, coach telah menanyakan tujuan dari sesi coaching yang dilakukan, sehingga memperjelas arah proses coaching berlangsung. Sudah bagus untuk tujuan. Kemudian dari proses identifikasi berdasarkan yang saya amati tadi,
Pertanyaan-pertanyaan dari coach sudah mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian juga sudah mengarah pada supaya coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri. Coach juga telah memberikan umpan balik dengan baik sekali yang mengarah pada identifikasi potensi diri coach. Kemudian dari segi rencana aksi, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan coach dapat mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach tadi ya. Kemudian coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang akan dijalankan oleh coach. Yang terakhir untuk tanggung jawab, coach mampu mengarahkan coach untuk membuat komitmen. Jadi sudah membuat komitmen melakukan perubahan, yaitu memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera, agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan membuat coach merasa tidak nyaman dan mempengaruhi performa kinerja coach di lingkungan kerja utamanya. Demikian hasil pengamatan yang saya lakukan pada kasus ketiga pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang berbahagia, yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Selvi Kadir Lahati. Kami telah melaksanakan kegiatan coaching pembelajaran modul 2.3 pada program pendidikan guru penggerak. Masih semangat Ibu? Semangat. Terima kasih ibu-ibu yang berbahagia. Kita pada kesempatan yang sangat baik ini telah melaksanakan praktik coaching. Untuk kesempatan berikutnya, mohon izin saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Selvi Kadir Hadi. Terima kasih Ibu Selvi, terima kasih Ibu Sulistyo, terima kasih Ibu Agustin. Baik, terima kasih banyak kepada ibu-ibu ya, semuanya ibu-ibu yang telah melaksanakan praktik coaching ini. Dan harapannya semoga praktik ini dapat diimplementasikan di dalam setiap satuan pendidikan masing-masing. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan selanjutnya saya akan harapkan kepada ibu-ibu untuk melanjutkan kegiatan pada alur berikutnya. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.